Ji-hoon ini sebagai tokoh utama juga punya value kan, punya nilai yang dalam. Dia tuh manusia loh gitu, ini sesama kita. Kalau aku diperlakukan kayak dia pasti juga nggak mau gitu kan, intinya kan gitu ya. Sehingga sebenarnya salah satu nilai yang bisa kita pelajari juga ya. Oke, teman-teman sahabat seperjalanan, kembali lagi bersama kami di podcast Sahabat Seperjalanan. Nah, hari ini saya bersama dengan dua sahabat saya, Frater R, Romo Anton Baur, dan saya sendiri, Frater Mario. Hari ini kita mau ngapain sih, Frater R? Kita ini ingin mencari inspirasi Dari mana tuh? dari salah satu film series yang sangat-sangat viral. Asik. Namanya Squid Game. Oke, jadi teman-teman yang nonton, hari ini kita mencoba untuk mencari seperti apa? Moral Refleksi moral dari film Squid Game. Ya. Apa sih yang ngebedain review kita ini dengan reviewnya YouTuber lain nih? Bedanya apa? Bedanya itu tadi, kita akan memberikan pertimbangan-pertimbangan moral, mencoba melihat dari kacamata refleksi etis ya, kalau kata Romo Anton Baur tadi. Ya. Oke, Fatar, gimana nih? Mungkin bisa dikasih sedikit tentang film apa sih ini? Ini tuh film dari Korea yang episodenya tuh nggak terlalu banyak, hanya 9 episode. Kalau kita biasa nonton drakor atau nonton film-film yang lain gitu, drakor biasanya bisa 16 episode, bisa 22 episode, tapi ini hanya 9 episode. Dikit ya, pendek. Tapi padat. Nah, film ini tuh kalau kita lihat itu filmnya pasti ada unsur kekerasan, unsur kesadisan, dan juga ya unsur kadang bisa juga kita melihat keserakan dalam diri manusia. Meskipun kita tuh bisa melihat sisi positifnya di balik film series Squid Game ini. Nah, tapi sebelumnya udah pada nonton belum? Nah, itu dia. Yang belum nonton silakan nonton ya teman-teman di Netflix. Ya, kalau nggak punya akun Netflix, nontonnya di mana? Teman-teman tahu sendiri. Saya nggak pernah bahas. Karena kalau belum nonton nggak seru. Iya. Jadi kita nggak endorse sebenarnya ya, kita produk tertentu ya. Kita mau review film aja sebenarnya sih gitu. Itu Romo. Oke, langsung aja kali ya. Ya. Tadi kan Fatar R ngomong tentang ini Romo, tentang film ini banyak unsur kekerasannya, unsur kesadisannya. Ini kenapa Romo? Kenapa kok film yang kayak gini nih, yang keras, yang sadis, tuh viral Romo? Top trending gitu. Kalau dilihat dari masa lalu yang sebelum-sebelumnya kan, film-film lain kayak John Wick, kayak The Raid, itu kan banyak kekerasan, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Itu juga trending, orang-orang suka. Itu gimana Mo? Ya. Pendapat saya gini ya. Sebenarnya jangan kalau saya akan selalu mengatakan dalam banyak kesempatan, jangan buru-buru membuat penilaian gitu ya, jangan buru-buru membuat sebuah statement gitu ya, pernyataan bahwa kenapa sih film kekerasan tuh orang pada suka, kenapa viral gitu ya. Buktinya kan nggak semua film kekerasan orang suka gitu tuh, atau sebaliknya juga dengan katakan nggak semua orang itu suka film kekerasan gitu. Ada orang yang ketika tahu bahwa ini filmnya kekerasan lalu dia nggak nonton. Ingat nggak dulu sebelumnya juga ada periode ketika film-film yang bertema horor itu malah booming gitu ya. Ingat nggak beberapa film Indonesia kan yang film-film horor tuh booming, dan menurut saya sih secara sinematografi bagus gitu ya, sempat meledak. Ya artinya kan nggak semua orang juga suka film horor, nggak semua orang suka film yang romantik, tangis-tangisan lalu I love you, you love me, we are happy family gitu ya. Itu sih film yang lain lagi gitu ya. Nah, ada berbagai macam gitu kan. Ya tapi tidak usah buru-buru mengatakan kenapa film-film yang bertema kekerasan banyak orang yang meminati, semua orang suka, ya enggak. Saya merasa kayak film ini nih, film Squid Game ini kan, ya karena dia muncul di satu periode waktu tertentu di mana film-film yang lain muncul kan. Film Korea kan film drama ya rata-rata ya, film drama. Lalu ini muncul film dengan varian yang berbeda gitu ya.
Mungkin juga karena faktor lain, karena faktor promosi ya. Oh iya benar. Ini kita kan juga sadar nggak sadar kan kita kayak promosi nih gitu kan, promosi film kan. Jadi orang jadi film apa sih gitu kan gitu ya. Pengen nonton kan? Nah, iya betul. Oke, jadi ikut-ikutan gitu karena trending gitu. Ya, trending. Ini menarik juga nih, jadi satu nilai juga nih bisa kita ulas juga nanti. Trending gitu. ya. Trending. Ciri khas manusia modern. Iya. Bosen, maunya instan. Ikutin yang lain kan. Biar kelihatan gaul gitu. Betul. Iya, biar kelihatan gaul, gua nonton nih gitu. Ntar dibilang lu gak gaul nih, gak nonton gini-gini gitu. Gua nonton lu gak nonton ya. Ya kacau deh gitu ya. Nah nanti jadi begitulah. Gitu. Oke, jadi terlepas dari konten isinya dulu, tapi dilihat bahwa film-film yang ada zaman sekarang ini itu melihat apa ya, trendingnya, yang lihat bahwa oh ini lagi viral karena orang-orang ngomongin, karena orang-orang promosiin, jadi kita nonton. Bukan karena kekerasan orang suka. Nggak bisa langsung gitu. Nah persis pada poin ini menurut saya kita bermain gitu. Kita buat di podcast ini kan kita sama-sama bertanya, menjadi kritis kan. Bukan cuma ikut arus tapi bertanya, ini kenapa sih film ini laris gitu ya. Ini kenapa sih kok yang tema-tema kayak begini. Apakah memang film Squid Game seluruh adegan episode 1-9 kekerasan? Enggak toh. Kan ada snapshotnya gitu ya. Nah kita bisa ulas di sini nih gitu. Iya. Langsung kali ya. Kita masuk konten ya. Konten film Squid Game. Iya. Oke, awalnya gimana Fatwar? Kan Gi-hun ya, Gi-hun tokoh utamanya ya. Nah, Gi-hun ini tokoh utama gitu. Dia masalahnya apa sih dia tuh? Dia itu punya hutang. Nah, hutang yang membuat dia itu kayak ngerasa bingung mau dapat uang dari mana lagi. Bahkan juga ibunya juga sakit dan juga mendesak dia supaya anaknya itu dioperasi. Ikut dia. Anaknya Gi-hun tuh ikut dia karena kan Gi-hun tuh bercerai gitu ya. Iya. Untuk mendapatkan hak asuh anak, Gi-hun tuh harus punya pekerjaan, tapi yang seperti itu. Memang film Squid Game ini itu kisah 450 pemain yang mereka ini punya latar belakang kadang hutang. Hampir sama semua ya? Ya hampir sama semua gitu. Karena uang gitu. Maka ini juga pelajaran hati-hati dengan hutang kan. Karena hidup Anda tidak tenang. Oke. Nah itu gimana Rom? Gimana apanya? Dalam film itu kan diceritakan mereka ini itu bermain permainan tradisional anak-anak Korea gitu. Iya. Yang semula tidak tahu, hanya bermain saja, tapi ternyata ketika ada yang tidak sesuai dengan aturannya, yang kalah door gitu. Iya. Nah, awalnya suasananya pasti semua pada takut, kaget. Itu belum ada persaingan loh. Pas waktu game pertama itu namanya Red Light Green Light. Oh itu ya. Nah itu yang viral di TikTok itu. Nah, tapi ketika game-game selanjutnya orang-orang ini udah mulai berpikir kan, udah mempunyai jiwa kompetensi masing-masing. Artinya mereka sudah saling kompetitif untuk bersaing dengan ada motif ya, memang karena motifnya uang, karena motifnya yang penting gue nggak mati gitu. Lalu juga mungkin ada keserakahan di situ. Nah, lantas Romo, hal-hal seperti itu apakah sebenarnya merupakan hal wajar nggak sih dalam diri seseorang gitu? Ya. Saya melihatnya begini ya, bahwa semua manusia itu kan dalam hidupnya berjuang ya. Berjuang untuk apa? Untuk hidup gitu kan. Saya pertama sih percaya bahwa nggak ada orang yang kepingin tujuan hidupnya itu mati, nggak ada gitu ya. Buktinya kalau tujuan hidup manusia itu mati, pasti wisma atlet dan rumah-rumah sakit itu nggak kosong gitu ketika pandemi kan. Ya tuh bener kan? Ya buktinya, maaf ya, saya bukan mengatakan ini, tapi ini melihat dari sisi positif ya, tidak melihat ini sebagai sesuatu yang, tapi ini simbol wisma atlet waktu itu kan penuh banget kan karena banyak pasien COVID. Kenapa? Karena orang kan pengen selamat ya tuh. Orang pengen hidup, semuanya kan pengen hidup, saya yakin tujuan hidup manusia adalah untuk hidup, untuk cukup sejahtera gitu. Nah sebenarnya nanti akan menjadi pertanyaan, nah gimana cara manusia mencapai kesejahteraan itu? Tadi Fathar bilang ada diusahakan dengan persaingan, ada persaingan, ada keserakahan. Nah itu kan sifat-sifat yang nanti bisa kita refleksikan gitu ya.
persaingan, kekerasan. Bahkan sebenarnya yang perlu kita kritisi adalah bahwa satu tujuan itu tidak pernah dibenarkan kalau ditempuh dengan sebuah dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau di film Ji-hoon ini ya, film Squid Game, kita ingat di bagian awal itu kan ketika si Ji-hoon itu main taruhan kuda ya kan? Oh iya. Ingat kan? Taruhan kuda tuh nama lainnya apa? Saya nggak tahu nama Koreanya mau. Koreanya ada tuh. Dia lempar. Nah karena dia nggak punya duit makanya ditampar kan. Iya. Taruhan tuh bentuk lainnya sebagai bentuk apa? Judi kan? Oh iya. Iya kan? Judi kan? Yang taruhan nonton kuda. Dikira ketemu yang orang yang itu loh yang nawarin uang gitu. Ini stasiun. Awal-awal kan di adegan awalnya kan dia kan itu kan taruhan kuda kan. Terus menang gitu kan. Terus dia langsung dapat duit langsung ketika penagih utangnya datang dia kabur gitu kan. Ya itu maksudnya tujuannya apa? Supaya hidupnya baik, sejahtera. Tapi kalau cara-cara yang ditempuh itu cara-cara yang nggak baik, ya nanti kan akan berbuah banyak hal-hal yang nggak baik lagi toh gitu kan. Aku pengen sejahtera, aku ngutang ke A ke B, lalu utangnya tambah besar gitu kan. Jadi artinya ada cara-cara. Nah itu kembali lagi Father Mario bilang soal tadi kekerasan, budaya instan juga kan. Gimana dapat uang gampang? Ngutang gitu kan. Nah, tanpa berpikir panjang. Ya kayak gini-gini. Kita perlu mengkritisi juga sih menurut Kuter ya. Itu catatan pertama saya. Tujuan itu baik, mesti disertai dengan cara-cara yang baik juga. Supaya manusia sebagai manusia sebagai subjek, bukan sebagai sarana, itu mesti dipertegas gitu kan. Kalau tadi kamu bilang ada yang serakah, ada yang ngorbanin yang lain gitu ya. Saya inget tuh ketika saya lagi ke Fater-Fateran itu malam-malam, Fater lagi nonton, ketika adegannya si Ji-hoon dan teman-teman berada di permainan yang di kaca. Kaca, ya bener. Nah itu saya lihat tuh. Ini kaca yang mau saya tahu. Iya kaca. Wah kamu pintar sekali Father Mario bisa membaca. Saya bisa melihat gerak-gerik pamong sih. Oh gitu ya. Iya gitu. Saya juga bisa membaca gerak-gerik para Flutter gitu ya. Nah gitu ya, ngeliat kaca-kaca gitu kan, saya lihat Flutter nonton apa sih gitu kan. Nah terus saya lihat pas adegan gitu ada yang didorong kan itu kan, didorong supaya milih ini kaca yang tebal atau kaca yang tipis karena lampunya dimatiin kan, terus dijorokin. Nah ini kan tetap kita bisa mengkritisi ya, nggak bisa dibenarkan demi tujuan tertentu kita ngorbanin orang lain. Pastinya kan enggak gitu. Ini salah satu value yang bisa kita kritisi. Ya sejak itulah saya jadi penasaran ini film apaan sih. Saya jadi nonton dari awal sampai akhir gitu. Iya nih, tadi kan kita ngomongin bagian yang keras ya, bagian yang ngorbanin orang lain dan lain sebagainya. Saya tuh tertarik sama bagian ini bagian yang di game keberapa ya? Game yang keempat apa yang kelima gitu. Yang mereka main kelereng. Ya. Itu kan ada adegan di mana tokoh yang cewek itu, dua cewek itu, Kang Sebyok. Iya, siapa namanya saya nggak tahu. Sama Ji Young. Iya. Kan satu kan dia punya keluarga. Dia sharing kan, mereka berdua sharing kan. Saya punya keluarga, punya adik dan sebagainya. Yang satu bilang, saya udah nggak punya lagi apa-apa di dunia ini. Saya nggak punya alasan untuk hidup. Akhirnya dia merelakan dirinya mati kan. Itu kan ada nilai lain yang mau nilai bahwa pada dasarnya manusia bisa juga berkorban Romo di saat yang mendesak. Gitu. Iya. Setuju saya itu, setuju. Itu bagus kok. Itu di situ sebenarnya sebenarnya menurutku refleksinya bagus banget ya di situ ya. Artinya bahwa ketika itu dua cewek, siapa namanya ya? Mungkin para audiens tahu ya, nanti tulis aja di kolom chat gitu ya. Kita ganti namanya mu. Iya. Santi sama Sinta. Santi sama enak bahasanya. Karena kalau bahasa Korea bingung mu. Jadi ini kita mau review film Squid Game atau film Squid Game tapi atau film Corak Indonesia. Iya. Corak Indonesia. Ya dari dua itu kan kita bisa ngeliat ya bahwa yang satu mengorbankan hidupnya untuk yang lain gitu. Menurutku sih itu sebuah keutamaan juga ya. Bukan mengorbankan orang lain untuk diri kita. Itu kan beda. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang lain, ya di situ persembahannya di situ. Menurut saya sih baik ya. Berkorban itu kan baik ya. Berkorban itu bernilai tinggi. Kalau dalam refleksi iman Kristiani, contohnya nih ada Santo Maximilianus Maria Kolbe.
Pernah denger ya? Pernah. Nah, dia seorang imam, dia masuk ke dalam kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz itu ya, di Polandia. Dia dengan sadar dia menggantikan seorang bapak untuk masuk ke dalam kamar gas. Karena dia tahu bapaknya itu punya anak, punya istri. Dia nangis-nangis, aku punya anak, punya istri, gimana nanti anakku dan istriku? Lalu Romo itu bilang, udah saya aja. Saya yang menggantikan kamu, kamu gak usah masuk. Nah ini menurut saya, ini keutamaan ya, keutamaan berkorban itu sebagai keutamaan, bukan mengorbankan orang lain. Nah itu bedanya di situ. Ini nih mau, menarik nih mau. Tadi kan kamu ngomongin tentang Maria Kolbe ya mau. Kan dia jelas ya mau, dia gantiin orang itu, gantiin bapak itu, karena dia tahu bahwa bapak itu punya keluarga. Dia sadar tuh. Sedangkan yang tadi kan kalau yang pertama dia gantinya meskipun dia tahu temannya punya keluarga, cuman dia karena pada dirinya sendiri dia bilang bahwa saya udah gak punya tujuan untuk hidupmu. Nah itu kan banyak zaman sekarang orang-orang tuh bingung mau tujuan hidupnya gimana. Oh gitu ya. Dia nyari apa, ngeraih apa. Akhirnya kan contohnya mbak ya, di Korea Selatan misalkan banyak artis Korea yang bunuh diri karena mereka nggak tahu tujuannya apa, padahal udah sukses, udah kaya, akhirnya bunuh diri. Banyak artis Bollywood, Hollywood yang lagi tenar tiba-tiba overdosis. Nah itu tuh mau. Nah sebenarnya itu tuh, saya ingat nih, saya punya satu teman baik saya. Dia berkata, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah orang hidup dengan budaya persaingan, budaya yang paling keren itu adalah yang punya gitu ya, punya ini punya itu, orang paling keren gitu ya. Menurut dunia kan nawarkan kayak gitu kan, wih keren nih mobilnya bagus, wih keren nih motornya keren gitu ya, wih keren nih punya ini punya itu. Di tengah-tengah dunia kayak gitu, teman saya tuh bilang gini, Romo kita tuh bersyukur ya sebagai orang Katolik. Loh kenapa? Ya harus bersyukur lah, saya bilang gitu. Saya bilang kalau orang Katolik bersyukur lah gitu. Terus saya tanya, lah kenapa emangnya gitu? Ya karena kita punya iman. Kalau orang-orang lain berpikir dengan cara gue demi untung aja selesai gitu. Tapi kalau punya iman tuh orang punya sesuatu pengharapan yang lebih dalam. Nah ini poin yang paling penting nih gitu kan. Jadi ketika orang sampai titik buntu dalam hidupnya, dia juga paham bahwa oh ya aku punya tujuan yang lebih dalam. Tujuan yang dalam itu ya dalam iman Kristen ini kan kita ingin bahagia sama Tuhan kan gitu kan. Ketika di dunia ini selesai kan nggak selesai di sini hidup kita kan, nanti hidup dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan bedanya Maximilianus Kolbe Santo ini dengan si cewek itu, Santo Maximilianus Kolbe kan paham tujuan hidupnya adalah bersama dengan Tuhan Allah gitu kan, bahagiain orang lain. Ya kalau yang ini kan dia merasa tidak ada tujuan hidup. Tapi sebenarnya kalau bisa digali, dengan dia berkorban pasti dia lebih happy loh bos. Harusnya. Iya sebenarnya sih gitu. Ya sebenarnya ajakannya. Iya benar loh. Ya gitu sih. Saya berpikir kasihan ya kadang-kadang ya yang ada yang bunuh diri gitu. Dia lupa bahwa ada sesuatu yang lebih indah. Iya. Dia lupa bahwa ada Frater Mario yang ganteng-ganteng begini. Asik. Memilih menjadi pastor karena dia tahu ada nilai yang lebih tinggi gitu ya. Ketawa lagi. Ketawa semua. Audiens nggak boleh ada yang ketawa. Ini objektif ganteng. Oh, iya. Menurut bapak ibunya. Ya ada Frater R gitu ya. Ya itu sih tanggapan saya ya. Nah Romo, ini kan tadi udah bicara tentang kekerasan, tentang pengorbanan. Nah sebenarnya Romo, film ini tuh ada nilai edukasinya nggak sih Mo? Misalnya nggak cuma sebatas saling berkorban untuk orang lain, untuk saling berjuang gitu. Edukasi lainnya tuh apa ya Frater Mario ya? Kalau tak pikir-pikir di film itu kan yang paling kelihatan itu, saya tuh ingat adegan terakhir ketika pemain itu tinggal 3 ya, si Ji-hoon, si cewek yang dari Korea Utara ke Korea Selatan punya adik, sama yang satu cowok yang teman kecilnya Ji-hoon itu ya, yang dianggap paling pintar kan gitu kan. Sampai mamanya tuh yang jualnya bangga, anak saya sekolah di sini gitu kan. Ya mungkin dari 3 orang ini kan kita ingat ketika udah 3-3-nya tuh udah setengah mati kan, udah berdarah-darah, lalu yang cewek ini udah setengah mati juga, udah hampir meninggal. Si Ji-hoon ini mau nolongin si cewek yang tengah ini, tapi ternyata dibunuh. Ketika mau tolong malah dibunuh gitu. Maksudku Ji-hoon ini sebagai tokoh utama juga punya
value kan, punya nilai yang dalam. Dia tuh manusia loh gitu, ini sesama kita. Kalau aku diperlakukan kayak dia pasti juga nggak mau gitu kan, intinya kan gitu ya. Sehingga sebenarnya salah satu nilai yang bisa kita pelajari juga ya, saya yakin juga ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak layak, kita juga pasti nggak mau suatu hari kita diperlakukan seperti itu kan. Itu kan simbol paling jelas untuk mengatakan bahwa kita semua itu pribadi yang berharga, kita tuh sama-sama subjek gitu kan. Frater Mario, Frater R gitu kan. Saya yang dianggap sahabat oleh Frater Mario tadi kan. Terus ketika Frater Mario bilang Frater Mario lebih memahami gerak-gerik pamong gitu kayak tadi gitu ya. Itu maksud saya gitu. Itu salah satu nilai ya. Artinya dia berjuang keras dobrak-dobrak pintu kan supaya si ini nggak mati, minta tolong obat gitu kan. Nah itu menurutku itu salah satu poin yang penting. Bahkan ketika duitnya udah cair kan, dia nggak mau pakai uang itu kan, gak si Ji-hoonnya yang nggak mau pakai, malah dia cari siapa nih biang keladi dari kejahatan di permainan ini gitu. Ya Romo. Lalu Romo, saya masih penasaran lagi Romo. Ya. Film sudut pandang yang lain. Ini kan film ini kan tetap sebagai film yang kalau kita tonton tuh istilah kita harus hati-hati. Ya. Karena apa? Karena pasti ada kecenderungan seseorang untuk istilahnya meniru. Ya. Kita banyak lah melihat fenomena bagaimana ada film yang sempat viral karena ada adegan mereka mengikuti adegannya Squid Game. Lalu juga kostum-kostum Squid Game itu juga langsung banyak gitu. Saya kalau nyari di Tokped, di belanja online, itu banyak gitu dan laku. Oh iya. Nah, kira-kira apakah ketika orang mengikuti tren itu, apakah ada kehati-hatian atau memang oh ya udah ini memang trennya sah-sah saja atau gimana Rom? Ya itu. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan Frater R di kamarnya ada bajunya ini lagi, baju serdadunya Squid Game lagi, yang kotak atau yang segitiga ya Ter? Yang lingkaran aja. Oh yang lingkaran paling aja. Bawah, yang paling bawah. Paling bawah ya gitu. Paling rendah. Oh gitu. Ya. Padahal kalau kotak itu adalah shoot. Oh iya. Oh itu di PS ya Ter. Wow. Segitiga apa? Segitiga bola panjang itu. Kembali fokus, jangan kemana-mana. Kita nggak ngomongin sepak bola, kita ngomongin ini. Tadi apa ya Ter? Aku lupa ya Ter. Itu Romo. Jadi ketika kritis orang, ya. Iya. Bagaimana kita? Iya dong, harus begitu kritis. Jadi jangan menurut saya kalau kita semakin baik itu semakin bisa kritis dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan trending gitu kan. Contoh kecil. Tiba-tiba saya ingat waktu zaman saya masih kecil. Saya yakin Frater Mario dan Frater R belum lahir gitu ya. Itu ada film kartun di televisi. Judulnya Keliling Dunia dalam 100 hari, dalam waktu 100 hari. Itu filmnya didubbing ya. Kayaknya film Amerika terus didubbing bahasa Indonesia. Salah satu adegan film itu adalah jagoannya itu pakai topi. Keren gitu ya, gagah. Bawa tongkat, bawa tas koper, dia ketangkap di dalam kereta, dia digembok di dalam satu ruangan, dikunci ruangannya. Terus ketika dikunci, dia kemudian ada kali, aha gitu, aku tahu caranya keluar dari sini gitu. Lalu dia buka tas kopernya itu ada tusuk gigi dan koran. Lalu di koran itu dia pakai untuk di bawah sela-sela pintu itu ya, sela-sela pintu dia masukin koran, tusuk giginya digunakan untuk nusuk kunci yang tergantung di luar itu. Tusuk, kuncinya jatuh, korannya ditarik pelan-pelan dan kuncinya bisa diambil. Nah terus suatu hari nih, mami saya tuh ngunci saya di kamar nih. Saya dikunci di kamarnya dikunci karena saya waktu itu malas ngerjain PR ya. Saya dikunci, kamu nggak boleh keluar kamar, di kamar aja. Aman gitu ya. Aman. Terus ya. Setelah itu karena saya pernah nonton film itu kan, tiba-tiba saya juga aha gitu kan. Nah di kamar saya itu ada sapu lidi kan, ada kertas koran juga ya. Saya ikutin gayanya itu gitu kan. Saya tusuk, saya bisa keluar. Terus mami saya bingung, loh kamu kok bisa keluar dari kamar gitu. Ya, ini contoh kecil zaman saya masih kecil ya. Saya ingat betapa kuatnya pengaruh satu film, satu apa yang ada di luar kita berpengaruh dengan diri sendiri.
Kalau kita nggak hati-hati mencerna, menurut saya bisa membuat kita salah arah. Itu sih pendapat saya ya. Sehingga kalau kita nggak kritis, kita kalau nggak jernih melihat sesuatu, terima aja semuanya diterima gitu, nanti bisa kacau balau gitu ya. Maksud saya kita butuh juga rahmat kritis, rahmat untuk bisa lebih peka melihat sesuatu, bukan cuman ngikutin tren aja gitu. Itu sih butuh kemampuan melihat secara kritis jernih. Kalau di film-film televisi kan ada keterangannya ya, 18 plus, 12 plus film anak gitu ya. Kalau di aplikasi berbayar itu kan ada keterangan ya, Vater Mario tahu nih soalnya hobinya nonton film nih gitu. Iya, sepertinya. Iya, sepertinya. Ada keterangannya apa Vater Mario? Film dewasa, kekerasan, apalagi pembunuhan, bimbingan orang tua. Nah, menurut apalagi? Anak ya, anak semua umur. Menurut saya guidance kayak gitu baik untuk dicermati juga ya, bukan sebagai sesuatu yang nyempil di atas doang lalu diabaikan. Menurutku kayak gitu baik sebagai bentuk kita juga kritis dengan apa yang ada di kita terima. Nggak cuma terima lalu nanti kalau marah kita bersaing ajak main tarik tambang kayak di Squid Game gitu. Siapa yang mau coba gitu? Kagak ada yang mau lah gitu. Tarik tambang. Ya gitu komentar saya Iya sih. Menarik ya, makin mendalam ya, ini. Betul. Mendalam. Oke. Mungkin saya terakhir sih dari adegan Squid Game tuh satu yang bagi saya menarik itu yang saya refleksikan ya itu ketika di awal-awal ya di awal-awal ketika mereka tuh bikin kubu-kubu ya. Kubu-kubu bikin kelompok-kelompok. Saya melihat bahwa mereka tuh sadar bahwa mereka tuh butuh teman, butuh orang yang melindungi. Itu gimana tanggapan Romo? Itu kan menarik ya Iya betul. Bahwa kita tuh butuh sebagai manusia, kita butuh orang lain. Sadar bahwa kita tuh betul. Lemah ya. Ya kalau menurut saya itu bagus banget ya itu Vater Mario menangkap dengan jernih gitu. Kalau Vater Mario ikut kelas saya udah saya kasih A itu pas itu. Saya ikut ya, tapi ini kan bukan kelas gitu kan. Ini kan kita kan diskusi gitu ya, diskusi sebagai sahabat, bukan dosen dengan mahasiswa gitu. Ya. Bener juga tuh Vater Mario omong ya. Ya sebenarnya ada satu hal yang perlu kita sadari terus ya. Kita ini rapuh, kita ini terbatas dan kita selalu hidup dalam satu komunitas kan dengan orang lain, yang orang lain juga rapuh juga gitu kan, butuh kita juga, saling melengkapi, saling membantu. Lalu kesadaran dia nggak bisa sendiri, butuh orang lain. Nah persis pada poin ini juga menurutku sih, gimana kita juga bisa punya kebiasaan baik untuk hidup bersama dengan yang lain gitu kan, karena sadar orang lain juga perlu kita juga perlu orang lain supaya tujuan baik kita bisa diupayakan sama-sama gitu sih. Oke Romo. Ya. Ada satu buku nih. Ini saya agak serius sekarang nih. Agak serius. Nah, ada satu buku itu karya seorang filsuf dari mana negaranya saya lupa. Ya pokoknya ada seorang filsuf namanya Alasdair MacIntyre. Dia nulis satu buku judulnya Dependent Rational Animal. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya gak bisa terpisah dengan yang lain. Dia tergantung. Hidup kita tergantung dengan ciptaan-ciptaan yang lain karena kita punya kelemahan. Sehingga kita butuh sebuah komunitas. Nah, persis pada kata-kata ini. Kita butuh komunitas. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik ya, hiduplah dalam komunitas yang baik gitu kan. Jadi ada satu orang menyatakan demikian. Orang pernah bilang kan, ya kalau berteman itu jangan pilih-pilih gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau berteman itu harus memilih yang baik. Tapi kalau berbuat baik itu jangan pilih-pilih. Kalau ingin berteman itu ya cari komunitas yang baik. Frater itu kalau mau jadi orang yang baik ya gabung dengan komunitas frater lah. Kalau gabungnya sama OMK boleh. Ya. Tapi kalau Vater mainannya sama komunitas pang-pang gitu, nanti pang-pang emang wafer pang-pang gitu ya. Anak pang metal. Ya mereka juga, kita nggak mengatakan mereka nggak baik juga gitu ya. Maksudnya
kita bangun komunitas yang baik, belajar dari yang baik-baik juga supaya jelas hidupnya nanti gitu. Tapi kalau berbuat baik ya jangan pilih-pilih, semuanya dilayani gitu. Ya, gitu Putra Mario. Oke, Romo, makasih banyak Romo. Menarik banget ya diskusi hari ini. Ya. Iya. Kesimpulannya mungkin ya, kesimpulannya tuh apa Putra? Kesimpulannya adalah manusia itu mempunyai banyak dinamika kehidupan. Betul Ada banget. saat dimana kita membutuhkan, ada saat dimana kita bisa berjuang dan juga kita mempunyai tujuan. Tapi semua itu bisa tercapai kalau dengan baik kalau kita mempunyai proses yang baik. Ya. Seperti yang Romo Baur tadi katakan, kita nggak masalah kita memilih teman karena maksudnya ya kita pilih yang baik gitu, yang buat membangun diri kita. Tapi ketika kita berbuat baik, itu janganlah pilih-pilih. Nah itu udah menurut saya pribadi itu adalah proses dari manusia gitu. Ya betul. Saya tambahkan lagi ya kesimpulannya biar lebih mantap loh. Mantap. Jadi tadi yang kita sudah diskusikan bareng bahwa manusia itu subjek ya. Subjek bukan objek. Kita tuh bukan benda, tapi kita pelaku kan. Kita ada martabat manusia yang diperlukan yang dijunjung tinggi ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tindakan baik apapun menjadi tidak baik kalau dilakukan dengan cara yang jahat. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadi yang mungkin barusan kita dengar dari Romo Baur bahwa ya manusia itu rapuh. Kita tuh butuh orang lain di sekitar kita. Jadi teman-teman, kita semua ini rapuh. Kita semua ini butuh teman-teman di sekitar kita. Kita butuh orang lain. Gitu ya, Romo ya. Kalau saya nggak salah. Dan kita juga mau hadir untuk mereka dong. Iya, gitu betul. kan. Kita cuman kalau lagi butuh kita kontak. Nih Putra Mario minta tolong gitu. Kalau enggak ya nggak pernah dikontak. Ya nggak gitu juga dong. Gitu. Iya. Iya. Oke. Oke, teman-teman semua, tidak terasa perbincangan kita udah sangat banyak. Terima kasih kepada Romo Anton Baur Terima kasih. yang sudah memberikan inspirasi, Terima kasih, Romo. dan juga Fatur Mario yang juga mencairkan suasana. Ya. Pokoknya sebelum kita tutup jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Share juga share ya. Di share juga. Iya, biar semakin banyak yang mendengarkan podcast ini. Nah, gitulah sekian dari kami. Salam sehat penuh kerahiman.